saya Syafira Aulia Purnama dari Fakultas Teknik dan dari Program Studi Teknologi Pangan dengan NRP 253020110 dari kelas C. Pancasila sebagai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Pancasila, Bapak Subelo Wiono, SH, MPD, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan semuanya yang nantinya akan menonton video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji, syukur, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk mempelajari salah satu fondasi pentingnya bangsa kita, yaitu Pancasila. Teman-teman sekalian, ketika kita mendengar kata Pancasila, mungkin banyak dari kita teringat pada 5 sila yang sudah kita hafal sejak kita SD. Namun, pada jenjang perguruan tinggi, kita itu tidak hanya dituntut untuk menghafal, tetapi juga memahami Pancasila secara lebih mendalam, termasuk fungsinya secara lebih mendalam sebagai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila itu tidak hanya menjadi dasar negara atau ideologi politik loh teman-teman, tetapi juga menjadi kompas moral yang membimbing perilaku kita sebagai warga negara. Disinilah pentingnya tema yang akan saya bahas hari ini, yaitu Pancasila sebagai etika. Memahami etika dalam kehidupan bangsa. Sebelum memasuki pembahasan sila-sila, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu etika. Secara sederhana, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Etika juga memberikan pedoman bagaimana seseorang bertindak secara benar dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia ini, tentu kita membutuhkan etika bersama yang menjadi kesepakatan seluruh warga. Etika yang tidak didasarkan pada agama tertentu, golongan tertentu, atau kelompok tertentu. Golongan tertentu atau kelompok tertentu, tetapi etika yang mengikat seluruh bangsa. Etika itulah yang dirumuskan dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem etika. Nah, sekarang mari kita pahami bagaimana setiap sila dalam Pancasila sebenarnya mengandung nilai-nilai etis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila yang pertama, yaitu berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini mengajarkan bahwa manusia memiliki dimensi moral atau spiritual. Ini menegaskan bahwa nilai kebenaran dan kebaikan tidak hanya berasal dari akal, tetapi juga dari kesadaran ketuhanan. Etika yang diajarkan sila ini adalah yang pertama, menghormati perbedaan keyakinan. Yang kedua, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah bersikap moderat dan toleran. Bagi kita sebagai mahasiswa, sila pertama menuntut kita untuk menghargai teman yang berbeda agama, menghormati tempat ibadah, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu perpecahan berbasis agama. Lalu, untuk sila yang kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengajarkan kita bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama. Tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih rendah dari manusia yang lainnya. Lalu untuk etika yang terkandung di dalamnya antara lain adalah yang pertama, menolak kekerasan. Yang kedua, menolak diskriminasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, menghargai hak-hak dasar manusia, bersikap empati dan beradab pastinya.
Lalu, dalam kehidupan kampus, sila ini tuh mendorong kita untuk tidak melakukan bullying, tidak merendahkan fisik atau latar belakang orang lain, dan menjunjung tinggi adab dan interaksi sosial maupun akademik. Oke, next ke sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajarkan kita untuk mencintai bangsa dan menjaga persatuan. Persatuan yang dimaksud itu bukan persatuan yang seragam, melainkan persatuan di tengah keberagaman. Etika yang terkandung di dalam sila ini adalah mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok, menolak sikap fanatisme sempit, menghindari konflik yang memecah belahkan. Lalu, sebagai mahasiswa, kita diajak untuk bekerja sama lintas budaya. Tidak terjebak dalam polarisasi, serta aktif menjaga harmonisasi dalam organisasi maupun kehidupan di kampus. Lalu, untuk sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila keempat ini menekankan pentingnya musyawarah serta penggunaan akal budi dalam mengambil keputusan. Nilai etis yang diajarkan adalah menghargai pendapat orang lain, memberikan ruang dialog, tidak memaksakan kehendak, dan mengutamakan kepentingan bersama. Di lingkung kampus, sila ini diterapkan dalam rapat organisasi mahasiswa, dalam diskusi kelas, hingga dalam debat. Mengambil keputusan secara musyawarah, menciptakan suasana yang lebih adil dan demokratis. Lalu untuk sila yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini merupakan tujuan besar yang ingin dicapai oleh seluruh sila lainnya. Sila ini mengandung nilai etika berupa pemerataan kesempatan, kepedulian sosial, solidaritas terhadap mereka yang lemah atau kurang mampu, menolak eksploitasi dan ketidakadilan. Sebagai mahasiswa, kita dapat menerapkan nilai ini dengan membantu teman yang kesulitan dalam akademik ataupun ekonomi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta menjunjung integritas dalam setiap tindakannya. Pancasila sebagai etika publik. Nah, teman-teman, Pancasila ini tidak hanya menjadi pedoman moral bagi individu, tetapi juga pedoman bagi negara. Dalam etika publik, Pancasila menjadi standar moral bagi pemerintah agar menjalankan kekuasaannya dengan jujur, adil, dan tidak berpihak pada rakyat. Menegakkan hukum agar hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kebijakan publik agar setiap kebijakan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Berperilaku digital agar kita bijak menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan hoax maupun ujaran kebencian. Lalu, tentang penerapan etika Pancasila di era modern. Kita hidup pada era yang penuh tantangan. Globalisasi membawa budaya individualistik, konsumtif, dan hedonistik. Media sosial menghadirkan hoax, polarisasi, dan ujaran kebencian. Korupsi dan intoleransi masih terjadi di berbagai sektor kehidupan. Karena itulah, mahasiswa sebagai generasi intelektual memiliki peran penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktik kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, Pancasila itu adalah warisan luhur bangsa, tetapi juga merupakan
panduan moral yang relevan untuk masa kini dan masa depan. Melalui pemahaman Pancasila sebagai etika, kita tidak hanya menjadi mahasiswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter, beradab, dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Jadi, marilah kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai hafalan, tetapi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.